외상에서 pemain pun yang pasti utang. 그러니까 우리가 이번에 우승함으로써 Minta diskon sewa SUGBK, Sintayong beberkan kondisi keuangan PSSI. Timnas Indonesia memang berencana memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat sebagai kandang Piala AFF 2022 nanti. Namun yang menarik, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengetuk kebaikan hati Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK untuk menurunkan tarif sewa SUGBK untuk digunakan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Bahkan PSSI juga sudah meminta izin kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali supaya Timnas Indonesia bisa memakai SUGBK di Piala AFF nanti. Kami juga berharap untuk diberikan diskon harga yang bagus untuk Timnas Indonesia. Kami tentu berharap Timnas Indonesia diizinkan bermain di SUGBK. Mudah-mudahan diizinkan. Kami juga sudah lapor ke Pak Menpora. Terbaru, Sintayong pun membeberkan kondisi keuangan dari PSSI, di mana pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kepada anak asuhnya bahwa saat ini PSSI sedang mengalami masalah keuangan. Hal itu diungkapkan saat memberikan instruksi sebelum para pemain menjalani latihan. Sintayong menjelaskan kepada pemain bahwa gelar juara Piala AFF 2022 adalah harga mati untuk membangkitkan sepak bola Indonesia selepas tragedi Kanjuruhan. Di PSSI sekarang tidak ada uang sama sekali pasca tragedi Kanjuruhan. Liga berhenti, sponsor tidak ada yang masuk, pemain pasti susah. Dengan kita juara kali ini, kita bisa bangkitkan lagi sepak bola Indonesia. Kita punya kewajiban, jadi tidak cuma kumpul TC biasa, tapi cuma satu target, itu juara. Kata Sintayong seperti dikutip dari kanal YouTube PSSI pada Kamis kemarin. Untuk itu, Sintayong meminta kepada para pemainnya mengeluarkan segala kemampuannya pada pemusatan latihan atau training camp di lapangan training center Bali United Gianyar, Bali. Dari hati kalian, tolong bisa maksimal. Kalau ada ketidaknyamanan di pemain, tolong kasih tahu kepada tim pelatih. Apa yang bisa dibantu akan dibantu maksimal, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38/PMK-05/2018 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum PPK GBK pada Kementerian Sekretariat Negara, biaya penggunaan SUGBK sebesar 450 juta per 12 jam dalam sehari. Sementara pada 2018 lalu, Persija Jakarta juga harus menyetor 1,5 miliar rupiah sebagai uang jaminan untuk menyewa SUGBK. Itu artinya PSSI harus mempersiapkan total 1,950 miliar rupiah. Namun Yunus Nusi memastikan bahwa SUGBK bakal menjadi home base Timnas Indonesia jika lolos ke babak semifinal dan final Piala AFF 2022. Bertekad bayar kepercayaan Sintayong, Ilyas Pasojevic punya bekal fisik dari Bali United. Penyerang Bali United Ilyas Pasojevic mengaku siap membayar kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong, sebab pemain itu kembali masuk ke skuad Garuda untuk Piala AFF 2022 atas pelatih tersebut, di mana ia terakhir kali mendapatkan panggilan memperkuat Timnas Indonesia pada Mei 2021. Itu pun ia hanya mengikuti pemusatan latihan di Jakarta dan tidak ikut bermain. Penyerang naturalisasi itu pun menyambut antusias pemanggilannya kembali itu. Oleh karena itulah dirinya bertekad memberikan kontribusi maksimal pada Piala AFF gelaran kali ini. Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia lagi setelah cukup lama tidak dipanggil. Saya dapat kesempatan lagi dan saya percaya saya bisa menjawab kepercayaan Coach Sintayong, kata Spaso dilansir dari laman resmi PSSI. Selain itu, pemain naturalisasi Indonesia Ilyas Pasojevic mengatakan kondisi fisiknya tidak ada masalah. Spaso sebut dirinya sudah memiliki bekal fisik dari klubnya Bali United sebelum akhirnya mengikuti pemusatan latihan atau TC bersama skuad Garuda. Pemain kelahiran Bar Montenegro itu pun mengaku siap untuk diturunkan kapan saja bersama dengan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Bersama Bali United, Spaso memiliki 6 kali latihan dalam seminggu. Intensitas latihannya di klub cukup tinggi meski Liga Indonesia tidak berjalan. Setidaknya itu bisa menjadi modal bagi Spaso terutama dalam menjaga kebugaran fisiknya. Di usianya yang sudah memasuki 35 tahun, tentu penting baginya untuk terus memperhatikan staminanya. Di sisi lain, pelatih Bali United Stefano Cukura khawatir bomber andalannya Ilyas Pasojevic cedera saat membela Timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Teko tentu berharap kemungkinan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan Spaso tidak cedera di Timnas
lolos dan bisa main bagus di sana. Tujuannya agar dia bisa tampil maksimal setiap pertandingan timnas Indonesia. Kata Teko dilansir dari laman resmi Bali United. Lebih lanjut lagi, Cugura yakin dipanggilnya Spasojevic tidak terlepas dari performa ciamiknya bersama dengan Bali United. Sebab pemain berusia 35 tahun itu menjadi andalan di lini depan Serdadu Tridatu. Sebagai catatan, pemain berdarah Montenegro itu menjadi top scorer Liga 1 2021-2022 dengan torehan 23 gol. Gol-gol Spasojevic mampu mengantarkan Bali United sebagai juara Liga 1 2 musim beruntun. Sementara di Liga 1 2022-2023, Spasojevic telah mengkoleksi 7 gol dari 11 laga, di mana total pemain kelahiran Bar itu telah menabung 68 gol dan 15 assist dari 129 pertandingan di seluruh kompetisi di Indonesia. Media Vietnam sindir ketidakhadiran Elkan Bagot, skuad Garuda bakal kerepotan. Skuad Garuda tergabung bersama sang juara bertahan Thailand di grup A serta Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Elkan Bagot sendiri memang diketahui baru bisa bergabung di semifinal dan final Piala AFF 2022. Untuk itu, media Vietnam Total 24/7 memprediksi Indonesia bakal kerepotan di Piala AFF 2022 jika tidak diperkuat salah satu bek keturunannya, Elkan Bagot. Hal itu dinilai karena saat ini skuad Garuda akan menghadapi lawan yang sulit sejak babak penyisian grup. Elkan Bagot sendiri telah dikenal sebagai pilar penting pertahanan timnas Indonesia. Penampilannya di Piala AFF 2020 lalu berhasil meninggalkan kenangan yang sulit terlupakan bagi para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Berkatnya lah timnas Indonesia lolos ke babak semifinal sebagai juara grup B, di mana Elkan Bagot sukses menambahkan keunggulan skuad Garuda menjadi 4-1 kala berhadapan melawan Malaysia. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia unggul selisih gol dari Vietnam di klasemen grup. Terlepas dari itu, saat ini pelatih timnas Indonesia Sintayong hanya bisa pasrah menanti kehadiran Elkan di Piala AFF 2022 nanti. Pria asal Korea Selatan itu pun mengabarkan bahwa Elkan Bagot tidak bisa memperkuat skuad Merah Putih di fase grup Piala AFF 2022. Babak penyisian grup dinilai sangat sulit bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong saat berada di grup A bersama juara bertahan Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei. Elkan Bagot berperan penting sejak Piala AFF 2020 hingga kualifikasi Piala Asia 2023 terakhir bermain di 3 pertandingan. Tulis artikel Total 24/7 pada Kamis kemarin. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon